I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kembali lagi kita akan membahas boneka laknat kesukaan kalian. Film ini akan melanjutkan ending dari film sebelumnya yang berjudul Curse of Chucky, di mana pada film terakhirnya kita melihat Andy Berkeley berhasil menciduk si Chucky ketika ingin melakukan aksi kopetnya. Dan sekarang Chucky tertangkap oleh si Andy, sedangkan Nika Pierce ditahan di rumah sakit jiwa atas tuduhan kasus pembunuhan. Bagi kalian yang baru bergabung, saya sangat saranin agar kalian nonton film sebelumnya terlebih dahulu, biar kalian paham sama alur cerita yang bakal saya bawain. Oke lah teman-teman, daripada video yang makin panjang, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Empat tahun setelah percobaan Chucky dalam membunuh Andy Berkeley gagal, Andy ternyata menyimpan potongan kepala Chucky. Kita tahu ya, di setiap filmnya Chucky ini sangat sulit untuk dibunuh. Biarpun kepala, tangan, betisnya udah lepas, dia masih tetap hidup. Bahkan setelah ditembak Andy di film sebelumnya, dia masih bisa bertahan hidup. Nah, jadi sekarang Andy menyimpan potongan kepala Chucky di dalam berangkas besi, biar dia nggak bisa lolos lagi. Wanna play? Sementara itu, Nika dirawat di rumah sakit jiwa atas dakwaan membunuh. Nika Pierce kini mulai meyakini bahwa memang benar dirinya yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Dan sekarang dia merasa keberadaan Chucky hanya ilusinya saja. Ya, padahal emang Chucky itu beneran ada. Merasa Nika sudah bisa berpikir dengan waras dan tidak menuduh boneka sebagai pembunuh, Dr. Foley yang menanganinya lantas memindahkan Nika ke rumah sakit jiwa yang keamanannya tidak begitu ketat untuk menjalani terapi lanjutan. Di fasilitas tersebut, Nika berkenalan dengan beberapa pasien lainnya. Ada si Angela yang merasa dirinya sudah mati, Michael yang memiliki kepribadian ganda, Claire yang kerjanya cuma marah-marah, dan Madeleine yang telah membunuh bayinya sendiri. Dalam sesi terapi grup, secara tidak terduga dan entah dapat ilham dari mana, si Angela mengaku mendapat titipan pesan dari Chucky. Pesan itu berisi bahwa semua tidak akan baik-baik saja, terutama bagi Nika, dan Chucky akan datang kepadanya. Dan tidak disangka Dr. Foley ternyata menggunakan boneka good guy bernama Chucky sebagai media terapi terbaru untuk si Nika. Di sini pasien yang lain terlihat tidak nyaman dengan boneka tersebut, kecuali Madeleine, yang langsung menganggap boneka tersebut sebagai bayinya sendiri. Singkat cerita, Tiffany Valentine datang menemui Nika. Dia mengaku sebagai pengasuhnya Alice, keponakannya si Nika. Tiffany memberitahu Nika kalau Alice ini sudah meninggal. Selain untuk mengabarkan kematian Alice, Tiffany juga memberikan boneka good guy milik Alice kepada Nika. Dan boneka ini terlihat sama persis seperti yang digunakan untuk terapinya Nika. Boneka good guy tersebut memperkenalkan diri sebagai Chucky. Dan kita tahu pasti boneka Chucky yang dibawa oleh Tiffany adalah Chucky yang asli. Dan pada malam harinya benar saja, boneka Chucky kembali beraksi. Where's Nika? On the right. I'm a schizophrenic. You know what? You're next. Dia berniat untuk membunuh Nika, tapi Chucky malah mendapati Nika yang sudah mengiris sendiri. Keesokan harinya Nika terbangun dengan kondisi lengan yang sudah dijahit. Ternyata pada malam itu Chucky tidak langsung membunuhnya. Dan Chucky tidak membiarkan Nika mati dengan cara seperti itu. Di sini Chucky menginginkan Nika tewas dengan tangannya sendiri. Dan sebagai gantinya karena dia belum bisa membunuh Nika, akhirnya dia membunuh Angela dengan meninggalkan jejak darah yang bertuliskan Chucky yang melakukannya. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Andy yang sedang melihat video rekaman. Ternyata si Andy ini pernah menemui Dr. Foley dengan membawa kepala Chucky yang dia simpan untuk membuktikan kepada Dr. Foley kalau boneka Chucky itu benar-benar hidup dan Nika tidak bersalah. Tapi sayangnya saat itu Dr. Foley tidak mempercayainya dan dia menganggap itu hanyalah sebuah trik.
Bahkan Dr. Foley tidak memperbolehkan Andy untuk menemui Nika. Let's watch it again. You know what, Andy? Maybe you belong in the booby hatch with Nika. Dari sini kita mengetahui kalau ada dua Chucky yang hidup. Chucky pertama yang disimpan oleh Andy, dan Chucky kedua yang dibawa oleh Tiffany ke rumah sakit jiwa. Biar kalian gak bingung, tetap pantengin video ini dan jangan di-skip. Ketika mereka akan kembali melakukan sesi terapi, Claire terus menyalahkan Nika atas pembunuhan yang terjadi kepada Angela. Tidak lama kemudian, Madeleine datang dengan boneka Chucky yang dianggap sebagai bayinya. Lalu Michael bertanya kenapa bonekanya ada dua, dan Nika berkata kalau pengasuh Alice yang membawa boneka satunya. What did that woman say her name was? Valentine. Di sini Nika baru mengetahui bahwa nama belakang Tiffany adalah Valentine. Dan Nika baru sadar Tiffany Valentine adalah nama dari pacar Charles Lee Ray alias si Chucky. He was a serial killer in the 80s. Died right next to a good guy doll. Di sini Nika mulai ragu, apakah memang benar Chucky hanya ilusinya saja, atau Chucky ini memang benar-benar ada. Dia pun meminta Dr. Foley untuk memastikan boneka tersebut tidak hidup dengan cara membakar tangannya. Chucky ternyata sama sekali tidak merespon walaupun tangannya nyaris meleleh. Lalu Nika berniat untuk mengecek boneka milik Madeleine. Karena Nika yakin pasti si Chucky bertukar posisi dengan bonekanya Madeleine. Namun Madeleine menolak karena dia tidak ingin menyakiti bayinya. Kemudian dia pergi dari sana. Merasa Madeleine dalam bahaya, Nika pun meminta bantuan Michael untuk memperingatinya. Sementara itu, Claire hendak membuang boneka Chucky yang berada di ruang terapi, dan boneka tersebut mendadak hidup, lalu menggigit lengannya Claire. Di sini Claire baru percaya kalau boneka itu ternyata memang benar hidup. Tapi Dr. Foley maupun perawat yang bernama Carlos yang kebetulan lewat sana sama sekali tidak percaya pada omongan Claire. Di sini Claire malah dikurung dan diberi obat penenang. Dia juga ditinggalkan begitu saja di ruangan bersama Chucky. Ya, alhasil Chucky pun membunuhnya. Does that mean what I think it means? Di sisi lain, Nika memperhatikan Madeleine yang sedang berada di luar bersama bayi hayalannya. Dan ternyata, boneka Chucky yang dipegang oleh Madeleine juga hidup. Berarti di sini kita mengetahui ada 3 boneka Chucky yang hidup. Kemudian Madeleine membuang boneka Chucky ke dalam kuburan kosong. Ketika Michael juga sudah sampai di sana untuk memperingatinya, dia malah ikutan didorong Madeleine sampai masuk ke kuburan itu. Perawat bernama Carlos dan Ashley yang mengetahui kejadian itu langsung menyelamatkan Michael. Tapi anehnya Michael justru tampak menatap ke arah Nika sambil tersenyum. Di sini Nika jadi curiga. Apa jangan-jangan rohnya Chucky telah berpindah ke tubuh Michael? Di sisi lain, Andy yang lagi browsing-browsing menemukan berita tentang kasus pembunuhan yang ada di rumah sakit jiwa, tempat Nika dirawat. Andy pun bingung, karena sekarang Chucky ada di rumahnya. Terus yang ngelakuin semua pembunuhan itu siapa? Kemudian Andy mengambil boneka good guy lain yang dia simpan di dalam lemari, dan langsung pergi menuju ke rumah sakit tersebut. Di sisi lain, Nika kembali meyakinkan Dr. Foley kalau kedua boneka Chucky yang ada di rumah sakit jiwa tersebut hidup. Keduanya yang sudah membunuh Angela dan Claire. Tapi tetap saja, Dr. Foley tidak mempercayainya. Lalu kemudian Dr. Foley menawarkan terapi hipnotis untuk melihat memori terdalam yang ada di diri Nika. Dan si Nika mau melakukannya. Di tengah terapi, Dr. Foley ternyata saknean dan mencium si Nika. Kemudian Chucky muncul dan memukul Dr. Foley dari belakang hingga dia tidak sadarkan diri. Tapi di sini Nika juga masih di alam bawah sadarnya. Keesokan harinya Nika terbangun di ruang perawatan. Dr. Foley. Di sini Dr. Foley menuduh Nika yang sudah membuatnya pingsan semalam. Tapi biarpun demikian, dia berjanji tidak akan melaporkan hal tersebut, asal Nika juga mau menutupi aksi pelecehan yang selama ini dia lakukan kepada Nika. Di perjalanan, Andy tiba-tiba mendapat telepon dari Tiffany. Tiffany berkata kalau sekarang mereka sudah bertiga, dan pemujaannya terus berkembang. Ternyata boneka Chucky yang dibawa Tiffany ke rumah sakit jiwa bisa membangkitkan boneka Chucky lainnya dengan mantra voodoo terbaru. Di sini Tiffany juga menyampaikan pesan dari Chucky untuk si Andy, di mana Chucky akan membunuhnya. Di dalam kamarnya, Madeleine yang gila karena sudah membunuh anaknya
Tiba-tiba dia berusaha untuk membunuh Chucky dengan menutup wajahnya dengan bantal. Kemudian Dr. Foley dan Michael menghampirinya. Di sini Madeleine akhirnya mengaku bahwa dia yang telah membunuh putranya sendiri. Agar Madeleine bisa berdamai dengan kesalahan masa lalunya, Dr. Foley akhirnya menguburkan boneka Chucky milik si Madeleine. Sementara Andy yang sudah sampai di rumah sakit jiwa langsung bergegas ingin menemui Dr. Foley. Tapi karena jam besuk telah habis, penjaga keamanan pun tidak mengizinkannya masuk. Biarpun demikian, Andy masih memiliki cara yang lain. Andy dengan sengaja memukul penjaga itu hingga membuatnya ditahan di dalam fasilitas tersebut. Di sisi lain, boneka Chucky Madeleine yang dikubur Dr. Foley ternyata bangkit kembali. Di saat bersamaan, boneka Chucky yang satunya lagi membius si Nika. Sementara itu, Dr. Foley mendapatkan kiriman boneka good guy lain, kali ini dengan model rambut yang berbeda, alias Chucky rambut cepak. Dan boneka itu dikirim Andy sebagai paket. Karena sudah terlalu banyak Chucky di film ini, jadi kita kasih nama aja biar nggak bingung. Jadi boneka Chucky yang dibawa Tiffany namanya Chucky 1. Boneka yang dianggap Madeleine anaknya bernama Chucky 2. Dan boneka yang dikirim Andy ke Dr. Foley adalah Chucky 3. Nah, satu lagi Chucky yang disiksa Andy di rumahnya, kita sebut kepala Chucky aja. Karena emang boneka Chucky itu kesisa cuman kepalanya aja. Lalu boneka Chucky 2 yang bangkit dari kubur tadi mendatangi Madeleine. Karena merasa bersalah telah membunuh bayinya, Madeleine pun merelakan nyawanya kepada Chucky. Dan dengan senang hati, Chucky pun membunuhnya dengan menarik kerongkongan Madeleine sampai keluar. Di sini biar nggak ketahuan, Chucky sengaja melepas tangannya dan dimasukkan ke mulut Madeleine, sehingga kematian Madeleine dianggap sebagai aksi bundir. Dr. Foley kembali ke ruangannya, dan dia melihat Nika sudah berada di sana. Dr. Foley pun bingung, gimana si Nika bisa masuk ke dalam ruangannya? Ya ulah siapa lagi kalau bukan si Chucky, yang tadi sudah membiusnya. Nika kembali menjelaskan kalau yang melakukan semua pembunuhan di rumah sakit ini adalah si Chucky. Tapi tetap aja, Dr. Foley tidak percaya. Dia menganggap kematian Madeleine murni aksi bundir, karena rasa bersalahnya. Dr. Foley juga memutuskan untuk mengirim Nika kembali ke fasilitas yang lama. Tapi sebelum itu, dia memberi Nika sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah dan berniat untuk berbuat kepada Nika untuk terakhir kalinya sebelum Nika dipindahkan. Ini kan rumah sakit jiwa ya, tapi kok dokternya juga ikutan sakit jiwa. Boneka Chucky 1 lagi-lagi mendadak muncul di belakang Dr. Foley dan kembali membuatnya pingsan. Sesaat kemudian, boneka Chucky 2 datang bergabung. Dia mengatakan kepada Chucky 1 kalau Andy sudah berada di sini. Di hadapan Nika, boneka Chucky 2 lantas membangkitkan boneka Chucky yang ketiga. Di sini terungkap bahwa Chucky menemukan mantra voodoo terbaru agar bisa memisahkan rohnya ke beberapa tubuh boneka yang berbeda dan menciptakan semacam sekte, tapi sekte sesat. Dan Ellie sendiri adalah korban pertamanya. Kalian lihat kan di film sebelumnya ada dua Chucky. Chucky yang satu datang ke rumah neneknya Alice, satunya lagi ke rumah Andy. Nah, ternyata dari sana Chucky sudah berhasil membagi rohnya ke dalam dua tubuh boneka. Jadi boneka yang dibawa Tiffany alias Chucky 1 adalah Chucky yang di film sebelumnya datang ke rumah nenek Alice. Sementara Chucky yang datang ke rumah Andy keburu ditangkap duluan sama si Andy. Kita kembali lagi ke alur filmnya. Perawat yang bernama Carlos tiba di ruangan Dr. Foley, dan Nika segera menyuruhnya untuk lari. Tapi sudah terlambat. Para boneka laknat itu langsung membunuhnya. Lalu ketiga boneka itu berbagi tugas. Chucky 3 alias Chucky rambut cepak bertugas untuk membunuh Andy. Chucky 2 akan berjaga di depan pintu, sedangkan Chucky 1 akan mengurus Nika. Mengurus yang dimaksud rupanya adalah memindahkan jiwanya ke dalam tubuh si Nika. Akhirnya arwah Charles Lee Ray berhasil pindah ke tubuhnya Nika, yang membuatnya bisa berjalan kembali. Dr. Foley yang sudah sadar dari pingsannya juga langsung dibunuh oleh Nika yang sudah dirasuki oleh Charles Lee Ray. Kemudian setelah membunuh Dr. Foley, Nika menemui Michael yang ternyata sudah membunuh si suster. Ternyata di sini Michael yang punya kepribadian ganda merasa dirinya adalah Charles Lee Ray
dan sifatnya juga berubah menjadi seorang psikopat. Tapi tentu saja Charles Lee Ray yang asli sekarang sudah ada di dalam tubuhnya Nika. Who am I now? You're a fucking poser. I just want to be someone who matters. Chucky 2 muncul dari belakang dan langsung membunuhnya. Di sisi lain, Chucky 3 masuk ke ruangan tempat Andy dikurung. Tapi tentu saja di sini Andy sudah memiliki rencananya sendiri. Ternyata dia sudah menyelundupkan pistol ke tubuh Chucky 3 sebelum dia mengirim boneka itu ke rumah sakit jiwa. Karena Andy tahu kalau boneka yang dia kirim alias Chucky 3 pasti akan dihidupkan oleh Chucky yang lain. Dengan menggunakan pistol tersebut, Andy menembaknya berulang kali sampai tewas. Lalu tiba-tiba Nika juga muncul di sana. Andy yang tahu kalau Chucky sudah merasuki jiwanya Nika. Dia pun berusaha untuk membunuhnya. Tapi apesnya pistol yang dia pegang ternyata kehabisan peluru. Dengan cepat Nika pun kembali mengunci ruangan tempat Andy dikurung. Dan di luar rumah sakit ternyata sudah ada Tiffany yang menunggu dengan mobilnya. Terlihat juga ada boneka Tiffany di jok belakang mobil dan dia juga sudah hidup. Pada post credit scene kita kembali diperlihatkan dengan Kyle, saudara tiri Andy yang pernah muncul di film Child's Play 2. Dia datang ke kabin tempat Andy tinggal. Rupanya dia datang ke sana diutus oleh si Andy untuk melanjutkan tugasnya menyiksa kepala Chucky yang disimpan oleh Andy. Dan film pun selesai. Gimana? Apakah kalian sudah pusing dengan film ini? Sama, saya juga. Bagi kalian yang belum paham sama alur filmnya bisa kalian tonton ulang. Karena memang dengan adanya Chucky 1, 2, dan 3 ngebuat film ini jadi agak sedikit ribet. Tapi jujur dari segi cerita saya malah suka dengan film ini. Apalagi pas di adegan Chucky disiksa sama si Andy dengan berbagai macam alat. Dan akhirnya kita sudah resmi menamatkan film Boneka Copen. Sebenarnya masih ada satu lagi film Chucky yang di-remake di tahun 2019 yang berjudul Child's Play. Tapi entah kenapa saya kurang suka sama filmnya. Apalagi Chucky di film itu udah kayak boneka jadi-jadian. Dan kayaknya saya juga nggak bakal ngebahas serial Chucky, karena juga sudah banyak YouTuber yang ngebahasnya. Dan katanya serial film Chucky, ceritanya akan melanjutkan dari film ini. Jadi kalian yang belum nonton silahkan tonton di channel mereka. Dan saya ingetin lagi bagi kalian yang mau nonton semua film Chucky, silahkan klik aja playlist yang sudah saya taruh di kanan atas layar kalian. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di next video.